Shalom Bapak Ibu semuanya yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Semoga harapan saya juga doa untuk kalian semua dalam keadaan baik dan semua dalam kasih karunia Tuhan. Baik, pada hari ini saya Pastor Andre Tan ingin memberikan kesaksian bagaimana saya masuk dalam dunia profetik ya. Dan pada waktu masa kecil saya itu, saya ingin kembali flashback ya, bagaimana rupanya Tuhan sendiri sudah memilih saya. Bahkan ini kalau terjadi tertulis semuanya di dalam kitab Yeremia 1 ayat 5 bahwa sejak kita dalam kandungan Tuhan sudah pilih kita. Memang banyak yang terpanggil, hanya sedikit yang terpilih. Karena itu saya ingin sampaikan bagaimana kesaksian saya, bagaimana keluarga saya di mana semuanya tidak ada seorang pun yang mengenal Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu kecil saya punya teman tetangga, teman main, teman berantem. Dan ternyata dialah yang mengajak saya untuk datang ke sekolah minggu pada waktu usia 8-9 tahun. Kemudian ternyata di dalam sekolah minggu itu saya banyak mendengar cerita-cerita yang luar biasa di Alkitab mengenai Musa, mengenai Daud, melawan Goliat dan sebagainya. Sangat menarik buat saya, sehingga sejak kecil saya banyak belajar dan tertarik akan bagaimana banyak tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa ya, dipilih oleh Tuhan. Dan sungguh itu yang membuat saya lebih lagi untuk mencari Tuhan. Dan waktu kecil inilah saya sudah masuk dalam dunia yang di mana bukan dunia manusia biasa, tetapi saya pernah melihat setan. Jadi dari keluarga saya cuma 3 dari 8 bersaudara, dan salah satunya adalah saya. Jadi ini yang membuat saya melihat ada alam lain yang membuat saya tadinya itu baru usia 9-10 tahun ternyata kaget juga ya. Belum pernah ada cerita dan tiba-tiba saya udah masuk dunia itu. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa gereja kami itu JKI Goshen itu adalah bagaimana kami mempunyai warna apostolik profetik. Oleh karena itu, setelah saya merunut apa yang saya ikutin sampai hari ini, ternyata saya mendapatkan bahwa dunia profetik adalah yang belum pernah kita pikirkan di awal, bagaimana saya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan sangat luar biasanya adalah pada waktu saya menerima bagaimana dibaptis, kemudian saya mengalami banyak hal-hal profetik itu ya. Tetapi pada waktu itu saya tidak begitu mengerti apa itu profetik. Tetapi saya merasakan sendiri bahwa pada waktu saya berdoa, itu apa yang terjadi setelah doa itu rupanya membuat saya lebih percaya lagi bahwa tema hari ini adalah percaya bukan karena melihat ya. Percaya bukan karena melihat. Kenapa? Pada waktu saya mendapatkan beasiswa untuk di SMA itu ya, saya percaya bahwa selesai SMA saya pengen ke luar negeri, tapi karena biaya orang tua akhirnya tidak bisa berangkat ya. Artinya ya udah, saya pikir banyak saudara yang masih perlu sekolah, akhirnya saya simpan dalam hati. Tetapi saya doakan bahwa saya ingin sekali sekolah di luar negeri waktu itu. Dan ternyata luar biasanya, saya nggak ngerti, setelah perjalanan saya ke Jakarta pindah, dan saya mendapatkan panggilan dari pemerintah untuk ikut ya tes psikotes, kemudian ikut segala macam interview. Akhirnya dari 5.000 kandidat hanya dipilih 120, dan saya salah satunya. Dan pada waktu saya menerima itu, luar biasanya saya itu merasa ya udah, kita jalanin, karena saya tidak tahu. Tapi begitu saya sudah diingatkan Tuhan, bukankah kamu sudah pernah berdoa
ya kan, untuk minta bisa sekolah di luar. Dan rupanya langsung saya kaget ya, saya langsung, oh iya Tuhan ampun nih, benar Tuhan Engkau menjawab doaku. Tapi pada beberapa orang yang nggak percaya, kenapa? Karena dipikir, wah saya udah berhasil mendapatkan beasiswa dan begitu banyak dari pesaing, tetapi dipilih ya. Ternyata yang saudara saya yang tahu, ternyata dia pikir, kenapa kamu dulu pernah kelas 3 SD nggak naik, tapi bisa dapat. Nah inilah yang keajaiban yang seperti saya katakan. Kita percaya bukan karena melihat, ya. Ini salah satunya. Kemudian saya berdoa juga pada waktu mama saya sakit. Masih kecil ini, umur 10 tahun. Pada waktu mama saya sakit, terbaring di kamar tidur, saya dengar kakak sekolah minggu bilang doa anak kecil pun didengar oleh Tuhan. Dan saat itu saya langsung mendekati ranjang dan di kaki mama saya berdoa ya untuk kesembuhan mama saya. Mungkin mama saya dia melihat sambil setengah tidur. Tetapi pada waktu itu kemudian berapa hari kemudian mama saya sembuh. Apa yang terjadi? Dia mencari saudara kita, sepupu, ipar, bagaimana supaya bisa datang ke gereja beribadah. Itu adalah salah satu bagaimana kesaksian saya pada waktu masih kecil ya. Nah, saya juga pada waktu saya menerima segala perjalanan hidup saya itu, di mana saya menerima pekerjaan di A, di perusahaan B, kemudian lanjut dan sebagainya. Itu sepertinya sudah ditata oleh Tuhan. Bagaimana dia menata perjalanan hidup saya? Karena saya percaya bahwa dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan apa? Bekerjalah segenap hati dengan segenap jiwa. Supaya apa? Seperti engkau bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah itulah yang saya percaya dan saya ingat ya. Di dalam Yoel 2 ayat 28 saya bacakan di sini bagaimana mengenai dunia profetik ini ya. Ayat 28 ya, Yoel 2 mengatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, termasuk anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Demikian juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi kita percaya bahwa sudah tertulis di dalam kitab Yoel bahwa rupanya bagaimana saatnya nanti kita akan melihat anak laki-laki, anak perempuan bisa bernubuat, dan orang tua akan mendapat mimpi, teruna akan mendapat penglihatan. Itu semua adalah percaya karena bukan melihat ya. Sesuatu yang tidak kelihatan biasanya hal-hal yang mungkin sebagian orang akan meragukan karena biasanya mau lihat bukti ya. Buktinya apa? Maka itu saya percaya. Seperti Thomas yang harus melihat baru percaya. Tetapi kalau dalam dunia profetik kita harus percaya bukan karena melihat ya. Nah, kesaksian saya juga waktu saya diutus ke Singapura untuk mewakili perusahaan untuk meeting di Asia Tenggara. Saat itu ada perwakilan dari Malaysia, Singapura, kemudian Filipina ya, dan termasuk juga Indonesia. Saya mewakili bos saya, kemudian saya ditempatkan di hotel yang besar tetapi rada kuno di Singapura. Nah, 3 malam pertama, malam kedua tidak ada kejadian apa-apa. Tapi malam ketiga saya seolah-olah diguncang sekitar jam 2 pagi. Ya, diguncang, dibangunkan, kaget saya. Nggak ada orang tapi merinding seluruh badan saya itu rasanya dingin merinding. Kemudian saya tahu bahwa ini ada gangguan. Kemudian secara refleks saya berbahasa roh. Ya, berbahasa roh supaya tidak diganggu lagi. Karena kalau sesuatu yang tidak kelihatan itu roh jahat bisa menjamah kita, itu artinya dia itu tingkatannya sudah jenderal ke atas ya. Jadi kalau boleh saya bilang ini berbahaya sekali ya. Tetapi
syukur kepada Tuhan bahwa waktu kita berbahasa roh, kita seolah-olah diselimuti, dilindungi, diproteksi. Sehingga apa yang terjadi, dia nggak bisa men-touch kita lagi, tidak bisa mengganggu sampai melukai atau apa. Tetapi dia dengan suara-suara yang mengganggu kita, ya, dengan menimbulkan banyak suara. Tetapi kita tidak bisa didekati atau dilukai. Puji Tuhan, bahasa roh ini saya tidak berhenti sampai 4 jam kurang lebih, ya. Jadi ini luar biasa sekali, ya, karena itu belum pernah seumur hidup saya lakukan selama 4 jam non-stop sampai pagi hari. Saya lihat jendela udah terang, saya langsung turun dari ranjang dan buka kamar mandi, cek barangkali air kerannya itu yang bunyi yang sengaja dia seperti suara air yang menetes bunyi yang menimbulkan tidak nyaman di telinga kita. Saya cek, oh enggak ada apa-apa. Kemudian semua lancar, baik. AC juga enggak ada yang bocor. Rupanya itu gangguan yang lain. Nah, saya langsung hari itu, pagi itu langsung kembali ke Jakarta, jadi lewat Bandara Changi. Nah, inilah saya begitu dengar suara Tuhan begitu jelas, ya. Pada waktu di Changi, itu kemudian saya melihat ada seorang ibu muda, kemudian ada babysitter yang menggendong anak kecil dan bapak yang tua, mungkin bapaknya, ya. Mereka bertiga masuk waktu boarding. Tuhan bilang sama saya, kamu harus kasih tahu ibu itu, jangan sedih, jangan khawatir, jangan cemas, jangan takut, karena ada aku, kata Tuhan. Nah, saya bilang, Tuhan, saya nggak berani karena nggak kenal nanti. Kalau ternyata dia menerima dengan baik, oke. Kalau enggak, saya bisa dimaki-maki, ya malu Tuhan. Saya bilang, saya masih nego sama Tuhan, ya. Kemudian ternyata nggak lama saya cuma lihat itu ada desktop di situ untuk ngecek email gitu, ya. Tapi di situ ada time limitnya, sehingga kemudian 3 menit gitu, ya. Nah, saya cuma bilang, Tuhan, itu mereka bapaknya di sana di ujung, anaknya yang perempuan di situ. Jadi mereka nggak kumpul. Ya nggak mungkin saya datang untuk bicara doakan. Ternyata selesai saya ngelihat email itu, di ujung mereka ngumpul. Jadi udah nggak ada ini lagi. Seolah-olah udah Roh Kudus itu menguatkan saya, kaki saya bergerak untuk mendekati mereka. Dan apa yang saya lakukan adalah, saya bilang, maaf Bu, saya harus menyampaikan Tuhan sampaikan kepada Ibu, bahwa Ibu jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, saya bilang. Dia kaget. Ya, anak Ibu kan sakit, baru masuk rumah sakit, ya. Karena ada kelainan jantung yang mungkin, oh iya benar, baru dari MONI, rumah sakit MONI, katanya di Singapura. Oh gitu. Terus saya ngomong banyak, hampir lupa. Pokoknya sifatnya itu memberi kekuatan, penghiburan. Nangis, ibu muda ini nangis. Saya lupa namanya, tetapi dia bilang mereka berasal dari Bandung. Saya taunya itu. Nah, saya nggak minta catat nomor handphone atau apa. Tetapi begitu saya lakukan itu, rasanya beban saya langsung plong. Kenapa? Itu disuruh Tuhan. Kalau nggak taat gimana? Saya seperti hutang seumur hidup, ya. Inilah hal yang saya katakan, percaya bukan karena melihat, dan begitu peka kita, ya. Dan saya pernah bekerja di dalam pengeboran itu, bagaimana di pengeboran minyak, karena saya memang disekolahkan di Amerika itu, beasiswanya adalah jurusan geologi perminyakan. Jadi suatu hari saya lagi pengeboran di dalam hutan itu, pada waktu saya istirahat, roh saya dibawa, diangkat. Saya mendengar suara musik yang begitu luar biasa, begitu indah, belum pernah saya dengar. Dan itu saya tahu bahwa saya ada di Taman Eden, Taman Firdaus. Kenapa? Banyak malaikat ada yang hadir. Dan Tuhan pasti dipermuliakan di situ, disembah dan dipuji. Dan itu bukan cuma sekali saya alami, ya. Jadi lebih dari 1 kali,
dan itu juga mendengar suara yang musik yang begitu indah. Luar biasa. Jadi inilah yang dunia profetik ternyata saya alami. Sebelum saya bergabung di GKI Goshen, itu Tuhan sudah memberikan banyak pengalaman profetik ya dalam hidup saya. Kalau profetik itu dalam bahasa Inggrisnya adalah prophet. Prophet itu adalah kenabian atau nabi ya. Sifat ada dalam diri seorang nabi ya. Pelayanan profetik adalah merupakan karunia dari Roh Kudus yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan menyingkapkan pesan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus di antara sesama jemaat. Jadi untuk membangun, untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. Itulah nubuatan-nubuatan. Bagaimana profetik adalah merupakan karunia dan dari Roh Kudus yang diberikan kepada seseorang dengan tujuan menyingkapkan pesan Tuhan untuk membangun tubuh Kristus di antara sesama jemaat. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan, karena Tuhan mau memberikan pesan apa yang akan terjadi di kemudian hari ya, untuk memperingatkan jemaatnya ya, baik itu untuk kebaikan mereka maupun sebagai teguran dan sebagainya. Itulah arti profetik yang sesungguhnya. Nah, bagaimana saya juga diberikan suatu karunia yang saya kaget sampai sekarang itu ternyata masih diberikan oleh Tuhan kepada saya. Yaitu bagaimana tiba-tiba saya melihat seseorang, kemudian Tuhan bisa ngomong, saya mau panggil orang ini. Artinya orang ini gak akan lama hidupnya ya. Dan itu terjadi seperti mama saya waktu mau dipanggil ya, mama mertua juga. Itu Tuhan ngomong, saya akan panggil mamamu, saya akan panggil mertuamu. Jadi pada waktu itu terjadi, saya sampaikan kepada keluarga ya. Dan biasanya yang saya dapat itu saya harus melihat orangnya atau minimal foto videonya. Kalau dibilang kan mereka yang sudah tua memang udah waktunya umurnya. Ya, tetapi belum tentu juga. Ya. Saya juga mengalami ada anak jemaat yang masih muda umurnya. Masih 30-an. Ternyata Tuhan sampaikan juga, aku mau panggil dia. Dan itu kejadian. Biasanya kalau Tuhan bilang melalui saya dapat gitu ya. Suara Tuhan. Bahwa dia akan memanggil seseorang. Dan dia panggil. Orang ini nggak akan lebih lama dari 1 tahun waktunya. Nah, ternyata itu. Kemudian kalau ada yang Tuhan bilang kemarin ada satu jemaat yang masuk ICU karena COVID ya. Terus saya doa. Ternyata Tuhan bilang, oh dia akan sembuh. Walaupun dia dikejar-kejar, dia bilang, aduh saya seolah-olah dikejar setan, iblis sudah mau waktu di kesaksian setelah dia sembuh ya. Dia sampaikan jemaat ini. Waktu itu aduh udah takut saya karena pas dimimpiin selalu didatangi oleh mereka iblis malaikat maut ya. Tapi kemudian saya digerakkan dengan anak saya dan istri, kita doa kemudian disiram ya, siram kita udah doakan ya, kita siram dengan tubuh dan darah Yesus, kita kemudian patok lempar, kemudian kita di sekitar itu. Di sekitar, karena kita nggak bisa masuk ke dalam kamarnya, jadi di luar dengan cara supaya anak saya mengelabui, ngajak ngomong susternya ya, jadi dialihkan perhatian dan kita doakan di sini. Dan puji nama Tuhan, ternyata betul dia disembuhkan, dipulihkan kembali. Jadi sekali lagi bahwa kalau karunia ini benar Tuhan terus berikan pada saya juga rada ngeri. Kenapa? Saya kadang-kadang melihat orang, kemudian Tuhan bilang, walaupun dia sakit keras, tapi enggak, aku akan belum panggil dia. Ada itu. Terus ada yang saya lihat kemudian dia, Tuhan bilang, aku akan panggil dia. Saya sampaikan cepat-cepat. Saya panggil keluarganya, kita doakan. Seperti waktu mama saya itu mau dipanggil, kita semua basuh kakinya. Semua keluarga saya minta kumpul, kemudian dibasuh kakinya. Dan kita minta pengampunan apabila ada yang jangan ada sakit hati, jangan ada
kepahitan ya. Jadi ada pengampunan kita lepaskan. Sebab tanpa pengampunan hati yang benar, ya, pintu surga tidak akan dibukakan untuk kita. Oleh karena itu, percayalah pada bukan mata lahiriah yang melihat, tetapi percaya bukan karena melihat, tapi melihatnya dengan mata rohani kita. Sesuatu yang mata rohani kita mau bagaimana supaya peka, ya kita harus bangun, kita latih dengan doa, saat teduh, kemudian pujian penyembahan, datang ke hadiran Tuhan dan membaca Alkitab itu, sehingga kita bisa dikarunia Tuhan kepekaan dan Tuhan berkenan untuk terus berkomunikasi dengan kita. Nah, inilah hal profetik, karena percaya bukan melihat. Ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kita, dan saya percaya bahwa apabila kita mengalami suatu hal yang luar biasa, yang di luar daripada kelaziman, percayalah Tuhan mendatangi kita. Dan kami percaya doa orang benar bila yakin didoakan, besar kuasanya. Dalam nama Yesus, shalom semuanya, Tuhan memberkati.